Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh salah satu gereja di Jakarta untuk sharing firman Tuhan kepada salah satu kelompok, salah satu persekutuan di gereja tersebut yang namanya Gereja Persekutuan Muda atau Dewasa Muda. Dan firman Tuhan yang diambil dari persekutuan pada saat persekutuan itu yaitu terambil dari surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai 11. Nah, judul perikop dari surat ini adalah panggilan dan pilihan Allah. Jadi di bawah perikop ini saudara-saudara sekalian, Petrus menulis surat kepada jemaat yang disebut dengan diaspora Yahudi. Diaspora Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem. Tetapi dari surat Petrus pasal 1 kita bisa tahu bahwa baik surat Petrus yang pertama maupun surat Petrus yang kedua ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus dan mereka berada atau tinggal bukan di Yerusalem tetapi jemaat diaspora, yaitu mereka yang tidak tinggal di Yerusalem. Terutama mereka yang berada di Asia Kecil, di daerah Bitinia, daerah Pontus, Kapodakia, dan daerah Galatia. Nah, ada gereja-gereja yang ada di daerah-daerah situ, termasuk daerah jemaat-jemaat yang berada di Galatia, jemaat di Kolose, jemaat di Efesus adalah jemaat-jemaat yang merupakan bagian dari jemaat Asia Kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema dari perikop ini yaitu tentang anugerah Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai anugerah, maka selama ini fokus kita yaitu bahwa anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, adalah anugerah keselamatan. Nah, pada topik ini, pada perikop ini kita akan lihat bahwa selain anugerah keselamatan, ada juga anugerah-anugerah yang lain yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, dan sesuatu itu adalah kebajikan, cinta kasih, pilihan, kasih sayang, berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia tanpa mempertimbangkan kelayakan atau kepantasan dari mereka yang menerima. Jadi anugerah itu bukan persoalan mereka yang menerima, tetapi itu semata-mata karena kehendak Allah. Karena keputusan Allah dan kehendak Allah untuk memberikan anugerah tersebut kepada manusia, kepada orang yang dikasihinya atau orang yang dicintainya. Jadi kalau kita ngomong tentang anugerah, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan sesuatu pemberian dari Allah, bukan karena kehebatan atau kepantasan atau kelayakan orang yang menerima anugerah itu, ya, bukan itu. Tetapi karena memang kehendak Allah untuk memberikan anugerah itu kepada orang yang menerimanya. Saudara-saudara sekalian, surat Petrus ini kalau ditujukan kepada, seperti tadi saya sebutkan, kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Namun secara keseluruhan bagi orang Yahudi, kalau kita berbicara tentang anugerah, maka ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif bagi mereka. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah bangsa terpilih, umat yang dipilih Allah. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 ketika Petrus mengalamatkan surat ini kepada mereka, Petrus mengatakan bahwa surat ini ditujukan kepada umat pilihan Allah, ya, atau God's chosen people. Umat-umat yang telah dipilih Allah yang berada di Asia Kecil, yaitu mereka yang telah dipilih Allah sejak semula sesuai dengan rencana Allah. Nah, tidak berhenti di situ. Kalau difokuskan hanya kepada mereka yang telah dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah dari semula, maka seolah-olah itu hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian Petrus mengatakan bahwa bukan Yahudi secara keseluruhan, tetapi adalah mereka seperti tadi, umat Tuhan, umat pilihan Allah, yang dipilih Allah, ditentukan oleh Allah sejak semula. Tetapi kemudian Petrus tambahkan yang dikuduskan oleh Roh untuk taat dan setia dan percaya kepada Yesus Kristus, termasuk menerima percikan darah Kristus di kayu salib. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang memang sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus. Orang-orang Yahudi yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus,
yaitu mereka yang memang baik keturunan atau berdasarkan keturunannya mereka adalah orang Yahudi yang termasuk di dalam orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan. Tetapi tidak berhenti di sana. Petrus menekankan bahwa adalah mereka, surat ini adalah kepada Yahudi yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus untuk taat, percaya, dan setia kepada Yesus Kristus dan mengakui atau menerima percikan darah Kristus Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai satu-satunya cara untuk menebus dosa manusia. Dan kepada mereka yang percaya akan hal itu, surat ini ditujukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kepada masalah atau kepada aspek yang terkait yang tema yang terkait dengan anugerah. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa selama ini kalau kita ngomong tentang anugerah, ya kita berpikir mengenai anugerah keselamatan, dan itu benar. Tetapi dari surat Petrus ini kita akan melihat bahwa tidak hanya anugerah yang diberikan adalah anugerah keselamatan, ya berdasarkan definisi tadi. Tidak hanya anugerah keselamatan, tetapi juga ada beberapa anugerah lainnya yang kita akan lihat dari perikop ini. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang hal itu, ya, tentang anugerah yang diberikan Tuhan. Tentu saja anugerah keselamatan adalah yang paling utama. Tetapi sebagai ikutan dari anugerah keselamatan, ada anugerah-anugerah lainnya yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudara, dari ayat 3 ya, jadi 1 Petrus pasal 2 Petrus, surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 mengatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ketiga ini menyampaikan atau mengemukakan bahwa karena kuasa ilahi melalui Tuhan Yesus Kristus, maka telah dianugerahkan kepada kita, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus itu. Kepada mereka telah dianugerahkan keselamatan, ya, melalui pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah itu telah merupakan bagian atau bentuk dari anugerah itu adalah panggilan kepada mereka untuk masuk hidup dalam kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain bahwa di dalam Petrus memulai suratnya ini dengan mengatakan bahwa ada anugerah yang paling penting. Dan anugerah yang terpenting itu adalah anugerah keselamatan yang ditawarkan, ya, atau yang diberikan melalui Yesus Kristus kepada mereka yang dipanggil Tuhan, ya, untuk menerima kuasanya. Jadi di sini menyangkut anugerah yang diberikan, tetapi juga ada bagian dari mereka yang menerima anugerah itu, yaitu mereka yang menerima, mereka yang dipanggil dan mau menerima anugerah itu. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya berhenti di situ. Jadi kita tahu, ya, jadi sebetulnya ayat ini ingin mengatakan bahwa ada anugerah keselamatan. Tetapi pada hari ini kita akan melihat bahwa selain anugerah keselamatan, maka Allah juga memberikan ada dua anugerah yang lain sesuai dengan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ayat yang keempat. Jadi tadi ayat 3, kemudian ayat 4 mengatakan begini. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, ayat 4 dimulai dengan frasa dengan jalan itu. Nah, pertanyaannya dengan jalan apa? Maksudnya di sini yaitu dengan jalan anugerah keselamatan tadi. Jadi karena ada anugerah keselamatan itu, yaitu percaya kepada Kristus dan menerima kehidupan kekal, karena Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan menyiapkan dan adalah anugerah keselamatan bagi kita untuk hidup kekal dengannya, dengan Allah Bapa di sorga. Maka dengan jalan itu, ya, karena ada anugerah keselamatan itu, maka kita bisa lihat di ayat 4 itu frasa atau kata-kata pembukaan dari ayat 4. Dengan jalan itu
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Jadi apa yang disebut dengan precious promises. Jadi janji-janji yang berharga, janji-janji yang hebat, yang luar biasa, yang melaluinya, ya, jadi Tuhan tidak hanya menganugerahkan keselamatan, Allah tidak hanya menganugerahkan keselamatan, tapi juga menganugerahkan janji-janji yang berharga, yang melaluinya, ya, yang melalui janji-janji yang berharga itu, ya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, kamu boleh mengambil. Jadi melalui janji-janji itu, kamu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saudara sekalian, kata mengambil atau frasa mengambil bagian berarti ikut serta. Dengan bahasa modern itu berarti berpartisipasi. Jadi kamu diberikan janji-janji yang berharga, supaya melalui janji-janji itu, ya, melalui anugerah yang diberikan oleh Tuhan, maka kamu berpartisipasi di dalam pekerjaan kodrat ilahi. Saudara, saya sebut anugerah ini sebagai anugerah berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Jadi karena adanya anugerah keselamatan, maka anugerah lainnya adalah anugerah partisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah yang disebut dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi atau divine nature atau nature of God. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai nature of God atau sifat-sifat Allah atau kodrat ilahi, maka itu tidak lain adalah nature apa sih nature of God? Nature of God adalah kasih. Kasih adalah hal yang pertama yang merupakan sifat dari Allah. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam surat-surat, dalam kitab-kitab para nabi, termasuk dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Nah, saudara sekalian, itu adalah, dan berkali-kali ayat ini atau frasa tersebut diulangi ya dalam berbagai kitab, baik di kitab nabi-nabi maupun di kitab Mazmur. Jadi apa sih nature of God? Nature of God atau divine nature adalah sifat Allah yang ditentukan atau yang bisa digambarkan dengan kasih Allah yang begitu besar. Jadi kalau anugerah berpartisipasi di dalam kodrat ilahi atau divine nature atau berpartisipasi dalam nature of God, itu artinya bahwa anugerah untuk bekerja atau mengambil bagian atau berpartisipasi dalam pekerjaan kasih. Dan pekerjaan kasih itu tidak lain adalah pekerjaan Allah, pekerjaan yang menyangkut untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, pekerjaan pelayanan, pekerjaan untuk memberitakan kabar baik sehingga orang-orang menjadi percaya dan menerima anugerah itu, anugerah keselamatan itu. Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan anugerah partisipasi di dalam pekerjaan kasih. Jadi kalau yang pertama tadi anugerah keselamatan, maka yang kedua karena adanya anugerah keselamatan, ya, dikatakan dengan jalan itu atau melalui anugerah keselamatan itu atau karena adanya anugerah keselamatan itu yang telah diberikan kepada kamu, maka kamu juga diberikan anugerah lain. Dan anugerah lain itu yaitu anugerah ikut ambil bagian atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan kasih. Ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan untuk menjangkau orang lain sehingga orang lain bisa menerima anugerah keselamatan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah semacam konsekuensi. Jadi konsekuensi dari menerima anugerah keselamatan yaitu kamu juga, karena tadi dikatakan dengan cara itu atau melalui cara itu, melalui anugerah keselamatan, maka kamu juga diberikan anugerah lain, yaitu anugerah untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, saya sebutkan ini dengan anugerah berpartisipasi.
Jadi ada anugerah keselamatan, dan karena ada anugerah keselamatan, maka ada anugerah berikutnya, yaitu anugerah berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kenapa disebutkan anugerah? Memang Alkitab secara jelas mengatakan ini anugerah. Nah, kalau Anda kembali kepada bagian firman, kepada definisi anugerah tadi, bahwa anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, ya, dari Allah, turun dari Allah, diberikan kepada seseorang tanpa mempertimbangkan kelayakan, kepantasan daripada orang itu untuk menerimanya. Jadi apabila anugerah itu, karena anugerah itu adalah tentang berpartisipasi dalam pekerjaan kodrat ilahi, maka saudara sekalian, anugerah ini diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, yang mau berpartisipasi dalam pekerjaan pelayanan, dalam pekerjaan pelayanan kasih, ya, tanpa memperhitungkan bahwa orang itu memang sudah layak untuk melakukan pekerjaan itu. Makanya itu disebut anugerah. Saudara, seringkali kita menganggap diri kita itu tidak layak di dalam pelayanan. Kita sering mengatakan bahwa saya dengan keadaan saya saat ini, saya belum layak untuk melayani Tuhan. Saya tidak layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kasih karena memang kehidupan saya yang sekarang ini belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh bisa untuk menaati seluruh atau ajaran-ajaran yang terdapat atau firman Tuhan atau ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita menggunakan itu sebagai excuse, sebagai dalih bahwa kita belum sempurna dan belum siap untuk melayani. Tetapi kembali kepada perikop ini atau ayat firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa kamu diberikan anugerah untuk berpartisipasi. Dan anugerah berpartisipasi ini adalah konsekuensi dari anugerah keselamatan. Nah, saudara sekalian, dengan demikian apa ini berarti? Bahwa tidak bisa seseorang mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa berpartisipasi atau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan pemberitaan kodrat ilahi atau the nature of God atau divine nature tadi karena ketidakmampuannya atau karena ketidaksanggupannya atau karena ketidakpantasannya. Saudara tidak bisa mengatakan demikian. Mengapa? Karena sebagai konsekuensi dari anugerah keselamatan, maka kamu juga ikutan dari anugerah keselamatan, maka kamu menerima anugerah berpartisipasi atau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ayat 4 selain anugerah berpartisipasi, saya akan baca sekali lagi kepada kita ya. Jadi selain dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Jadi Tuhan memberikan janji-janji yang berharga semacam suatu enabling condition. Jadi Tuhan menyiapkan kondisi kita, memampukan kita untuk kita bisa berpartisipasi. Jadi itu adalah anugerah. Berpartisipasi, Tuhan menggunakan talenta kita, Tuhan menggunakan keberadaan kita, Tuhan menggunakan kemampuan kita agar supaya kita bisa berpartisipasi. Bukan Tuhan menggunakan, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita agar dengan apa yang ada pada kita, karena kita udah selamat dan karena dengan apa yang ada pada kita itu kita bisa berpartisipasi di dalam pekerjaan kodrat ilahi, di dalam pekerjaan kasih Allah ya, di dalam pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Nah, selain itu, saudara, ayat bagian akhir dari ayat 4 ini mengatakan begini. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ternyata di samping anugerah untuk berpartisipasi ada anugerah lain ya yang disebut bebas atau luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Dimaksudkan di sini adalah anugerah proteksi ya, perlindungan atau luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini.
Saudara, apa itu nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini? Nafsu duniawi yang membinasakan dunia yang dimaksudkan di sini adalah ajaran-ajaran lain yang berkembang di dunia yang tidak henti-hentinya, yang berkembang di dunia ini yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi itu adalah yang terjadi, bahwa itu ajaran-ajaran tersebut ya semakin berkembang di tengah-tengah dunia, dan pada akhirnya membinasakan dunia ini dan membinasakan semua orang yang mengikuti itu. Karena itu maka kepada setiap orang percaya diberikan anugerah untuk dilindungi dari nafsu duniawi tersebut. Jadi ini yang saya sebutkan dengan anugerah proteksi. Anugerah proteksi berjalan bareng, berjalan bersamaan dengan anugerah berpartisipasi. Dan ini terjadi, ini harus ada pada setiap orang percaya karena dia telah menerima anugerah keselamatan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian hanya melalui perikop 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya keempat ini ingin mengatakan bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang menerima anugerah keselamatan sebagai konsekuensi dari menerima anugerah keselamatan, karena melalui anugerah keselamatan kepada mereka juga diberikan anugerah lain, yaitu anugerah berpartisipasi dalam pekerjaan Allah atau dalam pelayanan, dan kedua adalah anugerah perlindungan dari hawa nafsu duniawi ini. Saudara-saudara sekalian, kembali ke definisi anugerah. Mengapa sampai proteksi dan perlindungan itu adalah merupakan satu anugerah dari Tuhan? Mengapa? Karena memang kita tidak mampu dan tidak layak ya untuk bisa mengatasi berbagai pengajaran, berbagai aliran yang membinasakan ya, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang berkembang di tengah-tengah dunia ini. Ketidakmampuan kita ya, ketidakpantasan kita untuk mengatasi semuanya itu diatasi atau ditiadakan dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan anugerah lain, yaitu anugerah proteksi, supaya kita mampu untuk mengatasi, karena ketidakmampuan kita, maka diberikan anugerah supaya kita mampu untuk mengatasi ajaran-ajaran duniawi atau disebut dengan nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, apa maknanya bagi kita ya? Maknanya bagi kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Selama ini kita hanya berpikir bahwa kita bersyukur karena anugerah keselamatan yang dari Tuhan, tetapi pada hari ini kita diajarkan melalui surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 ini, kita diajarkan bahwa selain anugerah keselamatan, konsekuensinya adalah anugerah berpartisipasi. Dan bersejalan dengan anugerah berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, maka ada juga anugerah lain, yaitu anugerah proteksi. Bapak Ibu saudara sekalian, proteksi dan partisipasi ini bagaikan dua mata uang. Jadi dua bagian ya, dua muka dari satu keping mata uang ya, dua wajah dari satu keping mata uang. Yaitu apa? Dia berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama sebagai konsekuensi dari anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan sudah diberikan, dan sebagai tindak lanjutnya kita diberikan anugerah untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita diberikan anugerah proteksi atau perlindungan dari nafsu duniawi yang berkembang di tengah-tengah dunia ini, dan semakin hari semakin tinggi ya, semakin besar, semakin tinggi intensitasnya yang menyerang orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti apa? Kita tidak bisa hanya menerima satu anugerah tanpa lalu mengabaikan anugerah yang lain. Anda tidak bisa hanya menerima anugerah proteksi tanpa melakukan anugerah berpartisipasi. Jadi anugerah proteksi dan berpartisipasi harus berjalan bersama-sama.
Kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya menerima anugerah keselamatan tanpa melakukan anugerah proteksi dan anugerah berpartisipasi. Jadi semuanya harus berjalan bersama-sama. Saudara sekalian, apa artinya firman ini bagi kita? Artinya bahwa bila selama ini hanya Anda berpikir bahwa Anda menikmati anugerah keselamatan, Anda hanya menikmati anugerah keselamatan dan bagi Anda itu sudah cukup ya, karena sudah selamat, sudah cukup, dan biarlah Anda menikmati itu dalam kehidupan Anda. Apalagi Anda tidak ada kegiatan sama sekali yang terkait dengan pekerjaan Allah ya. Di dalam partisipasi Anda tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Lalu Anda hanya mengharapkan dilindungi oleh Tuhan tanpa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Maka pada hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukan yang demikian. Karena anugerah itu harus berjalan bersama-sama. Dan bila saat ini adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja tanpa mau ikut serta dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan bahwa tidak bisa menjalani kehidupan ini secara demikian. Ya, Anda hanya akan diproteksi apabila pada saat yang sama Anda berpartisipasi. Dan partisipasi dan proteksi itu berjalan karena Anda menerima anugerah keselamatan. Jadi bagi setiap orang Kristen yang telah diselamatkan, yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Anda juga harus ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu di gereja Anda, baik itu di persekutuan-persekutuan. Karena itu adalah merupakan akibat atau konsekuensi atau semacam dampak akibat dari keselamatan yang Anda terima. Ya, jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak berhenti pada anugerah keselamatan, tapi harus dilanjutkan. Mewujudkan anugerah keselamatan itu dalam kehidupan Anda dalam bentuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, Anda akan diproteksi dari hawa nafsu dunia, dari berbagai hal di dunia ini yang akan menjauhkan Anda dari iman Anda kepada Tuhan Yesus, yang akan meruntuhkan iman dan percaya Anda kepada Allah Bapa. Jadi itu berjalan sama-sama, dan dengan demikian Anda semakin berkembang, semakin kuat dalam kehidupan rohani Anda. Saudara sekalian, Tuhan berkati, dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga menerima anugerah lain. Bukan hanya anugerah keselamatan, tapi dua anugerah lain, yaitu anugerah berpartisipasi, ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan yang kedua adalah anugerah perlindungan, bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku, ini sejalan dengan apa yang ada di dalam amanat agung, ya, dalam amanat dari Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada setiap orang percaya, bahwa kamu harus pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan ketahuilah, jadi itu adalah anugerah berpartisipasi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Nah, frasa aku menyertai kamu senantiasa ini adalah anugerah perlindungan. Jadi anugerah keselamatan, anugerah berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, dan anugerah perlindungan dari Allah. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.